Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat sore. Hari ini kita sedang berada di kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan saya Zahrani Hayatul Hariyah dengan NIM 242180217 dari Prodi PGSD dan rekan saya Eka Radiana Utami dengan NIM 241800225 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini kita sedang berada di acara PPKMB dan Masta 2025. Adapun kami hari ini akan mewawancarai beberapa narasumber yang terdiri dari panitia, maba yang terlibat dalam acara ini. Yuk ikutin keseruan kita. Baik, selamat sore teman-teman. Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu panitia PPKMB Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2025 dengan Kak siapa namanya? Silakan perkenalkan diri. Dewi siapa namanya? Dewi Kirza. Dewi Kirza di panitia ini dijoin jadi panitia apa kalau boleh tahu? Saya jadi panitia si acara. Oh, si Aji. Iya. Kalau pada PPKMB tahun ini tuh mengangkat tema apa ya? Kalau boleh tahu? Kita mengangkat sinergi muda untuk Indonesia kita. Maknanya apa itu? Jadi kita itu membuat kan kita ada program yang namanya Indonesia Emas tahun 2045. Iya. Nah, kita harapannya di PPKKMB tahun ini dengan membekali mahasiswa-mahasiswa dengan berbagai materi dan pengetahuan itu akan menjadi generasi muda yang berdampak di tahun 2045 sehingga mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kalau boleh tahu alasan kakak untuk menjadi salah satu panitia yang menyukseskan acara fasilitator acara PPKMB ini seperti apa? Awalnya sih sebenarnya saya tidak tahu apa ya, tahu-tahu ditunjuk untuk menjadi si acara. Nah, saya mendapatkan kesempatan seperti itu tentu sebuah hal yang luar biasa ya, karena dilibatkan langsung dalam acara besar yang menjadi trend center atau masa depan kampus kita ke depannya, dan itu menjadi hal yang baru bagi saya dan juga bisa belajar lebih banyak. Kalau boleh tahu nih Kak Dewi ya, apa yang membedakan PPKMB tahun ini dengan PPKMB dengan tahun sebelumnya kalau boleh tahu? Oke, dari segi simbolnya diri sendiri ya, dari simbol PPKMB jelas berbeda dari yang sebelumnya, dan kita juga menggunakan visi misi sesuai dengan program pemerintah sekarang yang itu Indonesia Emas tahun 2045, dan kita juga ada berbagai pelajaran yang kita ambil dari PPKKMB tahun-tahun sebelumnya dan kita implementasikan di tahun ini sehingga bisa tersaji dengan lebih baik dan lebih teratur ya, rapi begitu. Kalau boleh tahu apa sih kesan dan pesan dalam acara PPKMB ini? Kesannya gimana sebagai panitia tentunya? Dari segi panitia ya, tentu saja kita merasa kita sukses dalam melaksanakan acara ini. Tentu saja kita tidak lepas dari yang namanya sebuah kekurangan, tapi kekurangan itu tuh bukan berarti menjadi kelemahan kita, tetapi kita menjadi bahan evaluasi untuk berkembang selanjutnya dan kita belajar banyak hal begitu, sehingga kita bisa menciptakan event-event yang lebih baik terutama untuk PPKKMB di tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan lebih sukses. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan ini tentunya panitia juga nggak hanya punya kesibukan untuk mengurusi PPKMB ini ya Kak ya? Nah, pasti kan punya kesibukan yang lain. Nah, bagaimana sih Kak Dewi ini bisa membagi antara bisa untuk datang menjadi panitia ini, menyukseskan ini, tapi kakak kan juga membutuhkan kegiatan-kegiatan yang lain agar sama-sama bisa laksana semua gitu, nggak ada yang kata-kata seperti itu. Tentunya kita memiliki timeline untuk koordinasi dari jauh-jauh hari ya untuk mensukseskan acara ini, dan tentu saja ketika setiap kali pertemuan kita juga kadang bisa lengkap, kadang tidak begitu ya. Yang penting intinya kita ada di komunikasi. Setiap ada pertemuan atau setiap ada perubahan kita komunikasikan dengan membuat grup ya. Jadi kita ada diskusi, terus kemudian ada kita rapat internal si acara begitu. Dan itu kita minimal 1 minggu sekali itu pasti. Apalagi kalau mendekati acara seperti ini kita bisa dikatakan hampir setiap hari. Untuk membagi waktu karena kita punya kesibukan, ya bagi yang bisa hadir silakan hadir, bagi yang tidak kita diskusikan kembali yang tadi sudah dirapatkan itu seperti apa, kemudian
kita diskusikan kembali di dalam grup, ada perubahan apa atau ada update apa, masukan apa seperti itu. Sehingga ketika kita ada pertemuan lagi itu didiskusikan kembali seperti itu. Jadi kita bisa menentukan atau mengambil keputusan. Dan tentunya di hari H juga ada perubahan-perubahan yang tidak terduga. Itu juga kita komunikasikan bersama. Biar tidak jadi miskomunikasi. Iya. Gitu. Selanjutnya kan untuk acara PPKMB ini mahasiswa kan sudah menjalankan beberapa hari ya, 2 hari nggih? 2 hari. 2 hari. Nah, dari mabanya sendiri, kalau dari pandangan panitia itu antusiasnya maba itu seperti apa sih menurut kakak sebagai panitia? Oke, antusiasnya mahasiswa sangat luar biasa ya. Apalagi di hari pertama kita diguyur hujan, ya tentu saja mungkin itu hal yang tidak terduga bagi kami semua ya. Untung saja, gitu ya? iya di luar rondan dan acara molor ya mereka pasti udah capek, harus hujan-hujanan, basah, risih juga pasti ya. Untungnya kita sudah menyiapkan jas hujan sebelumnya karena kita mengingat situasi cuaca yang tidak menentu, tapi itu tidak menjadi halangan dan tidak menurunkan semangat bagi maba untuk mengikuti PPKKMB sampai akhir gitu. Baik, untuk yang terakhir, apa harapan kakak Dewi ini sebagai panitia agar untuk PPKMB ini ke depannya, untuk tahun depan, harapannya seperti apa? Harapan saya tahun depan hal yang menjadi pelajaran atau menjadi kekurangan di tahun ini itu bisa menjadi bahan evaluasi kita, kemudian kita cross check kembali sehingga kita adopsi ke depannya di tahun depan bisa menjadi lebih baik dan luar biasa. Dan kita juga bisa mengadopsi tema-tema baru yang lebih memiliki kekinian ya, tentu saja menyesuaikan dengan perkembangan yang ada gitu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Hari ini saya sudah berada di kampus UMPWR dengan salah satu maba Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2025. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Nasibah Damayanti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Saya bisa dipanggil Siva. Oke, Mbak Siva, alasan masuk Universitas Muhammadiyah Purworejo dan memilih manajemen ini kalau boleh tahu alasannya apa, Mbak Siva? Sebenarnya saya ketolak di SNBP maupun SNBT. Alasan saya masuk manajemen juga karena ada dorongan dari orang tua dan juga saya mau mempelajari mengenai manajemen ataupun mau membuka usaha sendiri. Kalau boleh tahu kenapa kamu begitu antusias tidak nih kalau di acara PPKMB ini? Kamu antusias tidak? Saya sangat Kesan-kesannya gimana? antusias sih Kak, soalnya enak tapi ada nggak enaknya. Kemarin Daiwan hujan-hujanan. Iya. Kalau boleh tahu apa sih harapan ke depan untuk PPKMB ini? Kamu kan udah menjalani PPKMB selama 2 hari ini ya. Apa sih harapan kamu untuk ke depannya? Harapan saya untuk panitia, kalau cuaca kurang mendukung, sebaiknya acara diberhentikan terlebih dahulu. Karena itu banyak yang mengeluh sakit ataupun yang lain. Untuk harapannya? Harapannya acara yang akan datang lebih baik dari yang sekarang. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu Mbak Siva, apa sih harapan ke depan Mbak Siva untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo ini selama 4 tahun ke depan? Tentunya saya bisa mendapatkan nilai yang baik dan juga saya bisa aktif dalam organisasi maupun UKM. Pingin lulus cepat waktu tidak? Iya dong, kalau bisa 3,5 tahun. Widih, oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Eka Radiana Utami. Di sini saya akan mewawancarai salah satu maba tahun 2025. Coba perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afifah Hanana Sifah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya maba baru tahun 2025. Apa motivasi kamu untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah Purworejo? Karena kegiatan di Universitas Muhammadiyah Purworejo itu bagus, aktif gitu. Makanya saya suka gitu. Apa moto hidup kamu?
moto hidup saya adalah setiap langkah kecil pasti ada rintangannya karena kesuksesan itu diraih bukan ditunggu. Alasan kamu masuk ke Universitas Muhammadiyah Purworejo itu apa ya? Karena lumayan dekat dengan rumah. Lalu Universitas Muhammadiyah Purworejo juga memiliki banyak kegiatan dalam kemahasiswaan dan itu sangat aktif dan saya menyukainya. Harapan kedepannya kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Bisa lulus tepat waktu, IPK bagus dan aktif dalam kegiatan mahasiswa. Apa kesan pesan kamu Masta tahun ini? Kesan pesan Masta tahun ini itu seru karena ini pertama buat aku. Terus juga tapi ada capeknya juga karena ya pasti capek ya, pegel-pegel gitu. Tapi ininya seru juga karena sama teman-teman. Demikianlah wawancara kepada maba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Rediana Utami dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan perkenalkan kakak. Perkenalkan, saya Hilmanis Dianingsi dari Prodi PGSD dari PK Ibnu Taimiyah. Oke. Kakak ini join di panitia di bagian apa ya? Kebetulan saya sebagai panitia Masta 2025. Oke. Apa alasan kakak ikut menjadi panitia Masta tahun 2025? Alasannya sendiri karena saya memang join organisasi dan Masta ini benar-benar dipanitiai dan dinaungi oleh IMM. Jadi saya sebagai anggota IMM pasti berkontribusi untuk meramaikan acara ini dan bertanggung jawab dan diamanahi sebagai panitia. Apa perbedaan Masta tahun ini dibandingkan Masta tahun sebelumnya? Kalau untuk perbedaannya di temanya kita berbeda. Kedua, untuk biasanya kan hanya dari PK-PK saja. Nah, kita tuh ada Muhammadiyah Tlak. Itu tadi disampaikan setelah zuhur. Nah, di situ tuh kita menjelaskan semua tentang orto Muhammadiyah. Jadi bukan hanya PK-PK yang ada di Universitas Muhammadiyah Purworejo, bukan hanya Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah, A.R. Fahrudin atau Buya Hamka, tapi kita juga menjelaskan bahwa ada ortom lain selain IMM seperti Hawai, TS. Apakah pelaksanaan Masta berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali berjalan dengan sangat-sangat lancar. Bagaimana cara panitia mengevaluasi keberhasilan Masta supaya kesalahan-kesalahan yang ada tidak terulang kembali? Untuk mengevaluasi kita karena sudah terbagi ya dari koordinasi panitia dari segi panitia kesehatan, juga kita kan mengadakan adanya fasilitator untuk maba-maba. Jadi untuk pengabsenan dan kita juga meminta kontribusinya Menwa dan juga Sapam kampus ya, jadi agar semuanya berjalan sesuai dengan tata tertib dan rapi. Oke. Bagaimana cara panitia memastikan semua peserta merasakan nyaman dan terlibat aktif dalam kegiatan acara ini? Tentu kita memilih MC yang seru, yang bisa membangkitkan semangat. Juga kita untuk fasilitator sendiri kita mengadakan sebelum Masta ini ada beberapa pelatihan dan juga materi yang harus dikuasai oleh fasilitator. Jadi ketika nanti mereka menghadapi suatu kendala atau maba yang seperti apa, mereka sudah punya gambarannya. Oke. Apa feedback yang paling banyak diterima dari peserta untuk acara Masta tahun ini? Feedbacknya terutama tahun-tahun ini ramah-ramah ya. Juga mereka nurut dan keingin tahunya tuh luas. Dari kemarin tuh banyak sekali maba yang menjapri fasilitatornya masing-masing, bertanya terkait kampus, terkait UKM yang ada di kampus, tentang besok acaranya apa. Jadi mereka tuh sangat antusias dalam mengikuti acara Masta ini. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apa pesan, kesan, dan harapan untuk panitia Masta di tahun depan? Kesannya, kalau untuk kesannya
untuk panitia tahun sekarang ya, saya sangat berterima kasih atas kerjasamanya mereka, dan saya berharap untuk kepanitiaan kedepannya bisa lebih baik, bisa lebih ramai, bisa menggait kader lebih banyak. Sekian wawancara kepada panitia Masta tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.